Baik, Anda kembali menyaksikan dua sisi. Oke, saya ingin ke Bung Riko. Permasalahan utama Sintayong adalah persoalan di ruang ganti pada saat di Bahrain setelah selepas pertandingan dengan Bahrain yang imbang 2-2 sebelum melawan Cina. Nah, ini kan persoalan yang berat. Pendapat Anda seperti apa? Kalau enggak tuh kan salah lagi. Salah lagi. ya kembali lagi ke masalah komunikasi Pak, gitu ya. Ya memang bukan rahasia umum lagi, udah di media massa di semua juga keluar kok, viral kok. Masalah komunikasi, kemudian ada pembicaraan Bang J dengan teman-teman terpisah. Dianggap memang mesti diakui sih kalau masalah kultur ini selain tadi budaya, ketimuran sama yang agak barat satu. Secara diaspora banyak dari Belanda gitu ya. Kemudian ada yang ketidakcocokan, clue dari Pak Ketua Umum memang ada strategi yang disepakati. Oleh itu cocok banget tuh bahasa, udah respect, coba menjaga etika, elok sekali menurut saya. Tapi kan banyak yang udah nangkep memang runtutannya nih kan rentetannya, runtutan lebih parah daripada rentetan Bang. Ya gitu ya. Gitu. Jadi dari mulai Piala Asia, bahkan konon bermain yang waktu melawan Arab Saudi, itu memang kreativitas 11 orang teman-teman di dalam tuh. Udah Marcelino umpama, lu gak usah di sayap kiri, lu nendang juga kena burung terus kali, naik. Balik ke posisi gelandang serang, biasa lu bisa eksplorasi. Biar si Tom Hey yang angkut air, misal, akhirnya bisa 2-0. Terlepas, kan menurut gue juga itu bukan menurut hoki semata. Karena memang di setting yaitu tema 11 orang ini, memang karena kultur itu dan komunikasi begitu penting, pakai penterjemah loh. Dan, artinya ada biaya ekstra kali ya buat federasi kan, dibanding kalau mungkin sekarang Patrick Kluivert secara Belandanya udah ada nih, Inggrisnya bisa gitu ya, nah gitu. Makanya kalau sampai nggak tembus, walaupun kalau saya melihat sayang STI-nya 4 lagi aja deh mungkin menurut saya, nggak tahu sedalam-dalamnya memang konfliknya. Gitu ya, Ko? Iya, udah parah seapanya nih, sehingga pasti federasi udah melihat ini yang terbaik buat bangsa, monggo. Tapi kayaknya jadi sayang. Jadi setuju ya? Ya. Setuju ya dengan pergantian ini ya? Jangan Bang. Oh jangan. Soalnya menyayangkan loh, soalnya ada 4 pertandingan. Jadi kalau 4 mungkin nggak lolos ya udah evaluasinya bisa. Sudah mempertimbangkan dengan baik kan, berarti setuju nih ya kan? Ya, coba daripada Sintayong diganti sama Lee Min Ho. Ayo lo. Oke, silakan Bang Nurdin. Ini masalah di ruang ganti itu mungkin boleh di-share sedikit. Iya, jadi dalam manajemen sepak bola itu hanya ada 2. Teknis dan non teknis. Nah, teknis itu biasanya sepenuhnya pelatih. Tetapi seorang manajer tim maupun ketua umum, teknis itu dipertanggungjawabkan oleh pelatih kepada manajemen sebelum menjelaskan kepada pemain. Itu yang saya terapkan dulu waktu baik manajer PSM maupun ketika menjadi ketua bidang tim nasional maupun ketua PSSI. Jadi non teknisnya ditangani oleh manajer ya bersama pengurus, kemudian teknisnya pelatih. Tapi pelatih dalam mengatur strategi ya formasi berapa dan siapa pemainnya itu dipertanggungjawabkan dulu kepada manajer. Di dalam manajer meeting dulu, istilahnya manajer meeting, nggak tahu sekarang istilahnya itu. Nah oleh karena itu ketika ada dinamika dan menurut informasi dan sudah dijelaskan sebetulnya terbuka oleh Pak Erik ya, bahwa ada dinamika yang tinggi. Dinamika yang tinggi itu maksudnya ada protes dari pemain. Protes oleh pemain adalah soal taktik dan strategi. Nah itu mungkin mereka tidak cocok dengan taktik dan strategi yang diterapkan oleh Sintayong. Jadi ketika Bahrain kita 2-2, tapi itu sebenarnya kan juga istilah saya itu kita dikerjain di situ. Itu waktu lewat sekali, injury time lewat sekali, ya, tercipta gol baru dihentikan oleh wasit. Itu menurut saya juga harus diprotes waktu itu. Tapi ketua umum sudah protes. Oleh karena itu ketika ada dinamika dalam baik di ruang ganti maupun di luar ruang ganti itu non teknis. Ya. Ini harus selesaikan. Nah, salah satu penyelesaiannya adalah mengganti. Kenapa? Karena kalau tidak diikuti pemain ini dengan mempertimbangkan beberapa aspek, baik kondisi terkini maupun prospek ke depan, maka itu akan membahayakan bagi tim. Kenapa? Kalau pemain tidak cocok dengan strategi, dia tidak akan bermain maksimal. Dia tidak cocok. Itu menurut saya inilah keputusan paling tepat yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir mengganti pelatih. Dan pernah saya lakukan. Baik. Memang 11 yang ada itu, 11 pemain lah misalnya dikatakan gitu, itu akan cocok dengan Kluivert jaminannya? Nah, sekarang kan kalau kita lihat ya, yang sering bermain kan cuma 8 orang dari diaspora kan, dari naturalisasi. Ya kan? 8 orang kan selalu, biasa 9. Yang pemain kita yang bukan diaspora itu hanya Marcelino, kemudian back ini siapa namanya? Asnawi sama Kualam? Bukan. Rizky Ridho. Kemudian Nathan ya siapa? Kau hanya 3 itu sering bermain. Bersama Arhan. Berarti 80% itu kan naturalisasi. Ya. Dan naturalisasi ini darah dagingnya itu adalah total football. Nah ini yang tidak sesuai dengan karakter,
ciri bermain, strategi dari Sintayong. Dan bisa kita lihat. Artinya, Mbak, kalau ini udah kepilih nih, apapun udah kita sekarang move on, misalnya ke depan. Ya, Oke. oke. Ekspektasi masyarakat Indonesia pencinta sepak bola juga cukup tinggi pastinya. Betul. Bukan proses lagi tadi dikatakan. Betul. Begini, Ya, artinya begini. ini lolos nih, ini bahasa udah oke nih. Ini insya Allah Ini dengan udah dua oke. surat Indonesia ini kita akan lolos. Ya. Dengan pengganti ini. Kenapa? Mudah-mudahan waktu saya lakukan tahun 2000. Kalau nggak salah tahun 2000 itu. Ketika saya memimpin tim nasional ke Libanon Piala Asia. Kita bawa belur. Kemudian dari situ lanjut ke Thailand. Mengikuti AFF. Ya. Pada babak penyisihan, kita kalah waktu pertama, kemudian kita akan melawan Vietnam. Kalau kita kalah lawan Vietnam ketika itu, kalau nggak salah ya, kalau saya tidak ingat, itu kita terlolos ke semifinal. Ada dinamika, seperti dinamika sekarang ini. Ada 7 pemain menghadap kepada saya sebagai ketua bidang tim nasional, sebagai manajer, untuk minta ganti pelatih. Dan saya lakukan penggantian itu. Oke. Apa yang terjadi? Kita sampai ke final. Melawan Baik, Thailand. saya ingin ke Bung Pangeran. Bung Pangeran. Ya, Bung Pangeran. Jadi apa yang harus dibuktikan oleh seorang Kluivert supaya meyakinkan para pecinta sepak bola bahwa ini memang pantas untuk menggantikan Sintayong yang sudah memikat hati masyarakat kita atau pecinta sepak bola kita? Iya, yang harus dibuktikan oleh Patrick Kluivert adalah membuktikan bahwa performa dan prestasinya lebih bagus dari Sintayong. Karena kalau sampai enggak, bisa dibayangin gimana sih supporter timnas Indonesia. Damage-nya lebih Iya. besar ya. Dan gini, saya akan sangat dengan senang hati merasa salah menilai Patrick Kluivert kalau sampai dia ternyata bermain luar biasa nanti pada saat kita menghadapi Australia di Sydney. Karena nggak ada namanya fans atau supporter timnas Indonesia sejati yang mau lihat timnya kalah, nggak ada. Ya. Nggak ada, semua mau lihat menang. Bahkan orang yang nggak suka bola, nonton bola pasti pengen lihat timnya menang. Gitu. Dan saya menunggu sebenarnya. Saya menunggu nanti apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Semoga. Jadi Semoga lebih hebat dari Sintayong. beban itu berat ya buat seorang Kluivert ya? Berat. Berat. Sepakat ya? Ekspektasi masyarakat tinggi nih. Mau suka nggak suka. Sekarang begini, harus ada Kekhawatiran saya pun semakin berat ketika beranikah seorang Towel tetap kritis layaknya dia mengkritisi STY. Silakan dijawab. Boleh, silakan Bung Toel. Masihkah Anda akan tetap kritis ketika Kluivert nanti akan membesut timnas kita? Saya akan tetap check and balance buat timnas, buat Indonesia, buat kecintaan saya pada sepak bola. Karena kadung basah. Jadi saya akan tetap check and balance. Artinya saya akan tetap memberikan catatan kritis. Catatan kritis itu bukan benci. Cuma orang yang nggak ngerti aja bilang itu benci. Football family pasti cuma nggak bersuara aja, senyap. Ini setuju pergantian pelatih ini. Saya tekankan football family setuju. Bicara taktikal nih. Bukan sok-sokan karena saya juga belajar dan mendengar masukan dari pelatih. Taktikal Sintayong sejak datang, anggaplah 2020, AFF 2020, AFF 2022. Itu negatif kalau mau kita pakai bahasa sederhana. Dia selalu main begini, kalau hilang bola turun retreat ke bawah. Jadi semua pemain di wilayah pertahanan sendiri. Compact defense, rebut bola, counter attack. Lalu datanglah naturalisasi, poinnya di sini. Datang naturalisasi tambah 2, tambah 3, sampai totalnya sekarang berapa? 14 ya? Di era Ketum Erick Thohir. Main gitu-gitu aja, maka ada pertanyaan tentang kekayaan taktikal. Tapi saya mau bilang bukan soal nanti datang Kluivert jadi total football, karena total football adalah masa lalu. Memang karena total football kan enggak. Tapi buat saya, selama main lebih positif, berarti ada progres yang diperlukan. Pesannya adalah kita harus bisa menghargai segala bentuk pendapat. Betul, kita sepakat dengan itu semua ya, dengan narasumber. Baik, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Ya, demikianlah dua sisi hari ini. Saya Aditya Nugroho dan Arif Fadil, mewakili seluruh kru yang bertugas, kita ajak pamit undur diri. Silakan Bung Toel, Bang Nurdin. Sampai jumpa pada minggu selanjutnya. Saksikan terus dua sisi setiap hari Kamis jam 20.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa.